Oke. Lapor. Display Marching Band SMA Negeri 1 Soa siap menyambut kunjungan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta rombongan. Laporan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Riu tiru bese, gawame, maitabi anak kempo, betangar papesau kami, betangar sarigani nu kami, main lesabur, saing leseserot, kami pain lone gawame, tangarne kami ongolon, batani, balau tasik, ba pegawai, ba sekolah. Kami paling balik oleh Mori Kraeng. Bakal leve umur kawame. Gubernur, Bupati, Kepala Dinas, neite kita semua. Lengkang beki dia ngasang nele. Riung tibu mese. Ya. Bahasanya bersama dengan kota ya. Langsung mama. Bukan bahasa mirip kota kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta segenap rombongan. Yang kami hormati Bapak Bupati Ngada beserta segenap rombongan. Yang kami hormati dan kami banggakan para kepala sekolah SMA, SMK Kabupaten Ngada. Singkatnya, hadirin undangan sekalian yang kami hormati dan kami kasihi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat penyelenggaraan hari ini kita boleh berkumpul bersama di SMAS Katolik Kejora-Riung dalam agenda kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Ngada dan penyerahan bantuan dana pendidikan bagi 13 sekolah SMA SMK se-Kabupaten Ngada tahun anggaran 2023 dalam keadaan sehat sejahtera. Salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas rombongan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati
pimpinan perangkat daerah yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, SMAK yang hadir pada hari ini, yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Bapak Ibu guru, dan yang kami hormati, kami banggakan dan kami sayangi anak-anak pelajar yang hadir pada hari ini. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan, karena sejak kemarin kita mendapat berkat yang luar biasa. Kita dikunjungi oleh Bapak Gubernur dalam rangka melihat langsung keberhasilan pembangunan, khususnya di sektor pertanian, juga hari ini di sektor pendidikan. Dan kegiatan pada hari ini telah berlangsung beberapa titik. Yang pertama, tadi kita sudah menyaksikan Bapak Gubernur melaksanakan panen jagung dalam program tanam jagung panen sapi. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Gubernur. Ini program unggulan yang luar biasa, yang saat ini sungguh-sungguh dirasakan manfaatnya oleh petani. Dan kita saksikan bersama, saat ini jagung hari itu dipanen dan hari itu juga langsung dibeli. Ini program yang luar biasa. Dan yang kedua, pada hari ini, pada tempat ini, kita juga akan menyaksikan Bapak Gubernur akan menyerahkan bantuan kepada sekolah. Ini tentunya komitmen Bapak Gubernur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui sektor pendidikan dan sektor pertanian. Dan kita ketahui bersama, sektor pendidikan yang akan menghasilkan manusia-manusia ngada yang berkualitas, sehingga pada akhirnya kita boleh mengolah semua sumber daya yang ada di Kabupaten Ngada ini dengan baik dan berhasil guna. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, pemerintah Kabupaten Ngada dan seluruh masyarakat Kabupaten Ngada, juga jajaran pendidikan dan semua pelajar menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan pada hari ini dan hari kemarin. Bapak Gubernur yang kami hormati dan kami banggakan, pada kesempatan ini juga kami ingin melaporkan kepada Bapak Gubernur bahwa Kabupaten Ngada saat ini sedang melakukan upaya yang bersinergi dengan visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana sektor pertanian dan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan, menjadi leading sektor, menjadi sektor pendongkrak dan penggerak untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Ngada. Nah, untuk itulah maka kesempatan hari ini kami sangat merasakan motivasi yang diberikan oleh Bapak Gubernur kepada para petani melalui kegiatan panen jagung pada pagi hari ini. Dan bagi jajaran pendidikan, pada hari ini juga kita akan menerima bantuan dari Bapak Gubernur. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian yang begitu luar biasa kepada Kabupaten Ngada yang kita cintai ini. Dan pada akhirnya kami berkomitmen untuk tetap mendukung program Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui sektor pertanian, juga sektor pariwisata. Karena sektor pertanian akan menghasilkan ketahanan pangan kita, akan menghasilkan kemandirian pangan kita, dan akhirnya kita bisa berswasembada. Dan pada kesempatan ini, untuk sektor pariwisata
kami juga perlu melaporkan bahwa Riung saat ini yang pada 2 tahun kemarin harus menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 jam, dan saat ini kami bersyukur karena kebijakan Bapak Gubernur, kami menempuh dengan waktu yang cukup singkat, yaitu dalam tempo 1 jam 20 menit. Ini suatu kebanggaan yang kami rasakan, dan hal ini dirasakan langsung oleh masyarakat Riung Raya yang hari ini diwakili oleh kelompok pelajar, orang tua, dan guru. Terima kasih Bapak Gubernur, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati dan selalu menyertai perjuangan Bapak Gubernur untuk kepentingan rakyat NTT, khususnya rakyat Kabupaten Ngada yang kami cintai. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Mohon izin Pak Bupati tetap di tempat. Ya. Hadirin sekalian, kita akan langsung menyaksikan penyerahan bantuan. Yang pertama, penyerahan CSR Bank NTT kepada pemerintah Kabupaten Ngada untuk pembangunan Mall Pelayanan Publik akan diawali dengan penandatanganan berita acara. Pak Bupati bersama pimpinan cabang Bank Nusa Tenggara Timur cabang Bojawa. Senilai 500 juta rupiah. Selanjutnya penyerahan kredit mikro Merdeka peternakan kuda 5 juta rupiah. Budidaya ikan 5 juta rupiah. Selanjutnya usaha bahan bakar, jual beli ikan. Oke. Tepuk tangan yang paling meriah. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya penyerahan bantuan beras penanganan kemiskinan ekstrim sebanyak 7,3 ton untuk masyarakat Kabupaten Ngada. Akan diserahkan oleh Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, diterima oleh Bapak Bupati Ngada. Terima kasih Bapak Gubernur. Selanjutnya penyerahan bantuan Saprodi TPH sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura tahun 2023 senilai Rp991.250.000. Kami persilakan Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Bantuan ini merupakan dukungan perhatian Bapak Gubernur kepada masyarakat pertanian di Kabupaten Ngada untuk beberapa komoditas, dan kita lagi mempersiapkan untuk pengembangan jagung juga. Semoga ini bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan dan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Ngada. Terima kasih Pak Bupati. Baik, tepuk tangan, terima kasih Bapak Gubernur. Ini beliau sangat mendukung 100% lebih program kita dengan tagline Tante Nela Paris. Pemberdayaan petani, peternak, nelayan, dan pariwisata. Inilah wujud konkret kolaborasi sinergi antara provinsi dan kabupaten. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan bantuan dana pendidikan yang bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum spesifik grant tahun anggaran 2023 bagi 13 sekolah SMA SMK se-Kabupaten Ngada dengan total bantuan senilai Rp16.232.647.000. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak kami silakan. Disambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Orang-orang yang penuh cinta itu melihat masalah itu dapat diselesaikan. Orang-orang yang kerja dengan terpaksa itu hidup dalam bermasalah terus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bupati Ngada dengan seluruh pimpinan OPD, para asisten Kabupaten Ngada, para guru, kepala sekolah, anak-anak semua yang saya cintai, saya banggakan. Saya minta maaf kepada para kadis-kadis, orang-orang tua orang. Karena memang ini saya punya harapan dari dulu begini. Kalau pertemuan-pertemuan seperti ini, VIP-nya itu anak-anak, bukan orang tua. Mohon maaf, karena kita sedang membangun masa depan. Yang tua itu kan sudah menuju masa lalu. Kita sedang membangun masa depan. Karena itu saya minta kepada kadis dan semua, kalau pertemuan-pertemuan seperti ini, anak-anak SD, SMP, SMA paling depan. Kepala dinas, yang lain-lain geser belakang. Pak Bupati di depan karena mau bicara. Kalau yang lain hanya duduk dengar saja, paling belakang lebih baik lagi. Karena mereka omong pun sudah agak susah kalau kita rubah. Tapi kalau yang depan-depan anak-anak ini punya masa depan untuk dirubah. Karena itu saya mohon maaf untuk hal-hal pikiran untuk itu. Kehadiran saya di Ngada ini dalam rangka kunjungan kerja di Pulau Flores. Setelah selesai KTT ASEAN Summit yang ke-42, saya melanjutkan dengan kunjungan kerja di pulau ini. Sekaligus seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, untuk melihat langsung perkembangan pembangunan yang ada di setiap daerah. Kita bersyukur bahwa hari ini Nusa Tenggara Timur telah maju dan terus berkembang. Salah satu parameternya adalah provinsi ini ditunjuk menjadi tuan rumah KTT ASEAN Summit. 11 kepala negara hadir di Labuan Bajo. Biasanya acara begini hanya ada di 2 provinsi. Di mana itu? Bali, Jakarta. Jakarta dan Bali. Hari ini ada satu lagi, yaitu Jakarta, Bali, dan Labuan Bajo. Nusa Tenggara Timur, khususnya Labuan Bajo. Jadi kita sudah masuk sebuah daerah yang layak untuk menjadi tuan rumah sebuah konferensi tingkat tinggi dunia. Itu menunjukkan bahwa provinsi ini akan maju luar biasa. Saya akan menjelaskan nanti bagaimana kemajuannya. Karena itu saya telah laporkan ke Bapak Presiden bahwa karena Labuan Bajo sudah begitu diyakini, dipercaya, maka pembangunan pembangunannya itu tidak bicara tentang pembangunan pariwisata Labuan Bajo, tapi pembangunan pariwisata Pulau Flores. Nah, itu akan seperti itu. Jadi jangan orang di Ngada, di Riung ini merasa bahwa itu Labuan Bajo. Tidak. Bapak Presiden akan bangun jalan dari Labuan Bajo sampai Maumere. Jalan ini menjadi jalan nasional nanti. Maka Riung ini akan ditempuh dari Labuan Bajo sampai Riung dalam tempo 3,5 jam kita sudah di sini. Nantinya. Kemarin saya dari Pota ke Riung hampir 1 jam. Saya sudah masuk ke situ. Saya dari Reo ke Pota 1 jam. Yang dulunya saya tempuh, karena saya juga bingung karena bayangkan zaman dulu. Saya tiba-tiba, sudah sampai di sini. Oh, cepat, rupanya jalan sudah diperbaiki. Nanti dari Labuan Bajo, Bari masuk terus Pota sampai Riung dalam waktu tempo 3,5 jam maksimal kita sudah di sini. Lalu sampai ke Maumere, karena itu pembangunan utara Flores akan berkembang sangat luar biasa. Dari malam saya tidur di tempatnya Pak
Agus Lobo, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama dia sedang membangun sebuah cottage bernama Lobo Local Lodge. Ya, karena itu Lodge itu pondok lah sebenarnya. Kalau tulis bahasa Indonesianya pondok Lobo Lokal. Nah, ya, pemondokan itu Lodge. Karena itu saya ingin untuk kenapa saya mengharapkan anak-anak itu duduk di sini. Karena yang kita bicarakan ini bicarakan 20, 30, 100 tahun akan datang. Saya, Pak Bupati, Kepala Dinas, Pak Pius Rengka, ini Pak Lukusnya Pak Pius mungkin 5 tahun, 10 tahun tidak ada lagi. Yang mau kita bicara ini, bicara yang nanti 100 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mereka masih in charge untuk pembangunan keberlanjutan pembangunan Nusa Tenggara Timur, khususnya mimpi-mimpi dan cita-cita yang kita bangun. Karena itu memang saya minta mereka duduk paling depan ini untuk memotivasikan mereka agar mereka punya tanggung jawab moral dalam membangun Nusa Tenggara Timur ke depan. Kedua, memang Pak Bupati, ini salah satu cara, nanti Pak Bupati juga buat seperti ini. Karena ini salah satu cara untuk Pak Bupati menolak kematian. Teori denial of death itu dilahirkan oleh seorang sosiolog Amerika. Dia bernama Ernest Becker, Profesor Ernest Becker. Ernest Becker melahirkan sebuah konsep manusia yang menolak kematian, denial of death. Apa modelnya? Adalah membangun konsep berpikirnya sehingga hidup di antara manusia, dan dia walaupun sudah mati, pikiran-pikirannya berada di setiap orang-orang yang masih hidup dan selalu membicarakan nilai-nilai dan pengetahuan disampaikan kepada kita. Contoh paling utama adalah Yesus Kristus dan Nabi Muhammad. Dua ini kita tidak kenal, dia punya orang yang model kayak apa kita tidak tahu. Tapi hari ini kita tetap omong namanya karena sebuah konsep untuk tetap dibicarakan kapan, dimanapun. Maka manusia konsepsional ini dinamakan manusia yang sedang menolak kematiannya. Saya, Pak Bupati, kita semua yang hari ini ada, pikiran-pikiran kita, pertemuan-pertemuan ini, nanti ada 1 atau 2 anak mengingat pengetahuan telah diberikan dan mereka simpan di hatinya, simpan di kepalanya, dan nanti satu saat mereka berkembang, pikiran-pikiran itu ada di dalam diri mereka dan kita sedang menolak kematian. Karena itu kita walaupun sudah tidak ada sejarah sebagai manusia fisik, tapi sebagai manusia visi kita tetap hidup di dalam dunia ini. Karena itu memang pendidikan menjadi satu-satunya alat untuk menunjukkan manusia itu berkualitas atau tidak, pendidikan. Karena itu orang bilang begini, kalau kamu berpakaian indah, kamu dihormati sebelum duduk. Nah, jadi kalau pakaiannya jelek, orang tidak lihat. Nah, kalau orang berpakaiannya indah, keren, sebelum duduk sudah dihormati. Tapi kalau bila kamu berpengetahuan baik, kamu dihormati pada saat kamu duduk. Tapi pakaiannya indah, otak tidak ada, begitu duduk, pindahin ini jauh-jauh, ini tidak layak duduk di sini. Nah, jadi karena itu lebih bagus berpakaian indah dan berpengetahuan baik. Maka dimanapun Anda berada, Anda dihormati, bukan saja penampilanmu, tapi karena pengetahuanmu memberikan solusi bagi orang lain. Karena itu jangan berpakaian baik saja. Dan pada itu pendidikan membutuhkan kita berkembang terus. Dunia pengetahuan berkembang terus. Hari ini orang sudah bicara bagaimana pariwisata ke Mars. Kita baru berpikir riung dengan pota. Orang sudah berpikir Mars. Orang sudah berpikir bagaimana mengembangkan teknologi-teknologi. Kita masih ribut untuk tanam jagung pakai dorong-dorong. Kita masih berat. Kita masih jauh tertinggal pengetahuan kita. Prinsip pembangunan adalah, dalam tujuan pembangunan adalah kesejahteraan. Untuk mengejar kesejahteraan itu, maka proses pembangunan itu terjadi modernisasi. Modernisasi menunjukkan pengetahuan bertumbuh di sana. Budaya perubahan ada di situ. Jadi kalau kita datang satu daerah, cek umpama petani, cek petaninya. Apakah petani tanam berapa banyak? Tanam 100 meter. Pakai apa? Ya pakai kayu yang zaman Nabi Nuh. Nah, ini terus tanam sambil nyanyi jai, tanam 2.500 tanam lagi pakai jai terus, tapi begitu ini tidak maju.
dalam aspek pembangunan yang bersangkutan tidak maju. Jadi kalau kita mau cek satu kabupaten maju itu tidak, gampang. Kalau mau cek pertaniannya maju itu tidak, masyarakatnya pakai kayu itu. Di Ngada saya tidak tahu, kalau di kampung di timur sana pakai kayu gitu. Sambil mereka nyanyi besar-besar supaya mereka tidak mengingat ini kayu lagi. Nyanyi semangat. Tapi terus saya begitu jadi gubernur, saya punya kadis pertanian, ajak Pak Gubernur nanti kita tanam simbolis. Petani sudah nunggu. Saya datang. Begitu datang dikasih kayu. Saya merendung, apa saya sudah mati untuk kembali ke zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa semua, atau saya masih hidup? Saya raba-raba, saya punya badan. Oh iya, masih hidup ini. Hanya masalah di depan ini yang masih ada. Jadi pertanian itu adalah profesi purba. Tapi kalau manusianya masih tetap seperti kepurbaan itu layak kita foto, tulis di bawah, inilah manusia-manusia purba. Walaupun berpakaiannya modern, tapi cara berpikir dan bertindaknya purba. Jadi hati-hati. Kalau umpama kerja terus sampai ke dulu tidak berubah, maka kita foto, taruh di bawah narasinya. Bila Anda ingin bertemu dengan manusia-manusia purba zaman ini, inilah mereka. Sangat luar biasa manusia purba ini. Karena itu boleh profesinya purba, tetapi pendekatan-pendekatannya harus terjadi modernisasi profesi-profesi itu. Karena itu kalau hari ini kita lihat Pak Bupati pinjam uang untuk beli traktor adalah sebuah langkah untuk menolak dirinya dianggap manusia purba. Mengolah lahan, traktor, nanti tanam, mesin jalan, tidak tanam pakai isi sendiri sedikit. Nah ini kita foto. Tolong perhatikan manusia-manusia purba ini sedang menanam. Tapi kalau mesinnya jalan, manusia modern sedang menanam. Bedanya begitu. Panen juga sama. Kalau mulai pakai arit, satu nyanyi, jai. Yang tadi itu purba zaman dulu gitu, nenek moyang itu. Hidup susah, cinta lah yang menggabungkan mereka itu. Tapi hidup susah itu. Jangan itu tarian pula hidup dalam kita sehari-hari. Boleh tari boleh untuk ingat masa lalu. Tapi kehidupan sehari-hari jangan kita balik lagi begitu. Ini purba. Jadi sekali-sekali Pak Bupati perlu juga foto-foto begitu, taruh narasi. Contoh-contoh manusia purba zaman sekarang. Karena itu dunia pengetahuan mengantarkan kita untuk kita mampu menunjukkan bahwa hari ini kehidupan kita harus kita klaim bahwa kita lebih baik dari manusia yang kemarin. Kita lebih baik daripada generasi kita kemarin. Jangan pernah kita bahkan turun dari mereka. Begitu kita mati, mereka lihat kita sambil menyesal, kenapa kau ada ya? Menggantikan saya ini, kenapa kau ini? Nah, itu harus di dalam kita punya imajinasi, harus ada itu. Supaya kita terlihat termotivasi untuk melakukan hal-hal hebat di dalam hidup kita. Tantangan-tantangan seperti ini membutuhkan seorang pemimpin yang berpengetahuan. Bukan saja berpengetahuan satu bidang, tapi multidimensi, multidisiplin. Manusia sekarang tidak hanya satu. Kalau satu itu manusia dulu. Manusia pemimpin hari ini manusia yang berpengetahuan banyak. Karena itu tidak mungkin kita hanya berpengetahuan satu. Tidak cukup lagi. Tantangan-tantangan yang begitu banyak hari ini datang kepada kita. Karena itu saya harapkan seorang anak harus mulai dari SD, tidak boleh di dalam kelas terus. Khususnya SMA, SMK. Coba Pak Guru dari SMK sini, kepala sekolah di mana? Satu ini. Kejora. SMA Katolik Kejora. Bapak, udah berdiri di tempat saja, Bapak. Anak-anak sudah pernah dibawa ke Labuan Bajo belum? Belum, Bapak. Belum. Nah, nanti tolong dibawa supaya kalau gubernur omong Labuan Bajo mereka tahu modelnya seperti apa. Terima kasih Bapak dulu. Saya begini supaya kita juga belajar untuk bertobat. Dulu guru saya itu di SD, kami belajar membaca itu di kampung. Belajar ini Budi, kita cek kiri kanan, kita tidak ada satupun nama Budi.
Tapi ini guru main ajar kita ini Budi terus. Cek bolak-balik tidak ada satu pun nama Budi di antara kami. Jadi kami juga bingung setengah mati. Nama saja kami so asing. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Lalu ini Budi ke sekolah naik kereta api. Kereta api kami pun kereta dorong saya tidak ada. Itu kereta api lagi. Lalu satu saat saya sampai di Jakarta, saya lihat kereta api, saya bilang, wah, ini guru dia ngomong, saya dia tidak tahu barang ini luar biasa. Belok ke mana ini belok begini panjang ini? Nah, kita pun bingung. Begitu dia sampai kalau pulangnya bagaimana cara dia putar pulang? Nah, kita tidak tahu. Nah, setelah lihat baru kita tahu. Jadi dunia pengetahuan itu tidak boleh hidupnya statis di dalam ruang-ruang kelas yang sunyi. Dia harus keluar untuk mereka melihat bagaimana kehidupan sesungguhnya itu ada. Kita bicara kemajuan NTT, Labuan Bajo yang maju. Kalau anak-anak itu tidak pernah lihat, dia tidak punya kebanggaan menjadi manusia Nusa Tenggara Timur yang sedang maju. Apalagi modalnya cuma baca Facebook yang penuh dengan segala macam tipu muslihat itu. Makin matilah anak-anak ini. Kenapa? Manusia yang kehilangan kepercayaan diri, manusia yang tidak mempunyai optimisme dalam diri, mereka cenderung mati. Karena dia tidak punya harapan. Hope, harapan itu adalah roh manusia hidup. Manusia tidak ada harapan, mati dia. Maka dia punya bahasa Arab yang bagi bahasa Arab yang mengerti ya. Begini. Isa kunta fisia ladaika amal. Isa kan ladaika amal ya kulu saya gitu. Terjemahannya bila kamu sehat kamu punya harapan. Jadi kalau orang penyakit harapan berat. Jalan 2 meter mati tidak bisa. Ini orang tidak bisa, harapan tidak ada. Jalan 2 meter istirahat. Ini tidak bisa. Tidak bisa bangun harapan. Tapi kalau orang jalan 20 kilo, itu harapannya luar biasa. Modal kuat ini. Jadi orang sehat punya harapan. Bila kamu punya harapan, dia bilang, kamu memiliki semuanya. Bila kamu punya harapan, kamu memiliki semuanya. Jadi harapan itu luar biasa. Bagaimana kita membangun harapan di anak-anak muda ini adalah membawa mereka melihat pembangunan pertumbuhan yang hebat di NTT. Dan mereka lihat, wow, kita sedang bertumbuh ke sana. Kita sudah memiliki itu. Jangan omong terus miskin. Mati dia. Main miskin terus. Bapak miskin, bapak. Mama miskin. Anak miskin. Mati. Harapan tidak ada, miskin. Tapi kalau mereka lihat, wah, gerakan luar biasa. Sudah bangun. Hotel bintang 5, hotel bintang 6. Seluruh orang-orang di sana bertumbuh hebat. Mereka bilang, wah, kita jadi. Harapan besar. Ini tantangan kita paling berat. Karena itu saya minta kepala sekolah, tolong atur agar 3 hari saja di kelas. Saya sudah minta Pak Kadis, 3 hari di kelas, 3 hari keluar. 3 hari di luar. Seluruh pulau di Riung itu dapat dijelaskan oleh anak-anak yang sekolah di Riung sini, mulai dari SD sampai SMA, SMK. Kalau orang tanya, ini apa pulau ini? Dia semua satu persatu tahu. Ikan jenis apa? Tahu semua. Jangan tinggal tidur semua di pinggir pantai, tidak tahu apapun. Tanya, ikan apa ini? Ya, makan dia. Tapi nama tidak tahu. Makan, kami makan dia. Nama tidak tahu. Asal kalau datang di piring mama taruh, kami lipat sudah itu barang. Tapi kalau besok-besok kalau diajari dengan benar, begitu dia makan dia ingat, ikan ini namanya ikan kembung. Ikan ini kerapu. Ikan ini kakap. Ikan ini, berbagai ikan dia tahu, dia mengerti. Dia punya pengetahuan yang banyak. Kenapa itu? Ini berhubungan erat dengan membangun manusia. Manusia pintar gampang baca buku dan ingat. Tapi manusia cerdas membutuhkan banyak pengetahuan di dalam diri. Manusia polikuler. Manusia dengan kemampuan jamak. Karena itu belajar dari kecil itu mereka harus dikasih pengetahuan banyak. Belajar tentang komodo. Kita belajar apa itu komodo kita di sini. Jangan sana. Nanti kita pergi di sana kita bilang kami juga punya. Punya kami bentuk seperti ini. Hidup di sini. Beda dengan kamu cuma ini saja. Itu sebuah riset. Anak-anak sudah dari kecil sudah terbiasa untuk hidup dalam riset-riset kecil. Dan membuat mereka akan maju luar biasa. Kita dengan program Merdeka Belajar dari Kementerian ini akan sangat membantu kita untuk mampu
berekspresi dalam dunia pendidikan kita yang sangat bebas untuk kita membawa anak-anak kita dengan baik. Ini kita punya kesempatan besar buat Nusa Tenggara Timur. Kita harus pergi ke Sumba. Jangan terus terpaku di Flores ini saja. Pergi lihat pertumbuhan perkembangan di Sumba sana. Orang tanam jagung 40.000 hektar. Sepanjang jalan kamu lihat hutan jagung. Panen dan kemajuan besar dijelaskan. Jagung ini namanya jagung hibrida. Benih namanya benih BC21. BC21 ini dihasilkan sekian, segala macam. Kita jelaskan. Pengetahuan banyak, karena di lapangan itu banyak pengetahuan. Kita harus mengajarkan mereka. Kemarin saya di Pota saya bilang, seluruh anak-anak yang sekolah di Pota wajib tahu padi ini namanya apa. Harus. Beras ini datang dari padi jenis apa. Sehingga nanti one day sudah terbuka dan ada turis datang masuk. Waktu makan, nasi itu pun punya cerita. Nasi yang bapak ibu makan ini datang dari beras, datang dari padi jenis ini, ditanam oleh ibu-ibu dengan perjuangan berat di matahari yang bapak rasa, ibu rasa. Itulah kehadiran hari ini tersaji dengan baik di meja makan bapak ibu. Narasinya bagus. Manusia tanpa narasi itu mati. Coba aja kalau bapak ibu tidak percaya, lahir anak, lalu kalau anak tanya, ibu juga tetangga juga, coba tidak ada cerita, maka anak itu akan ditanya, siapa bapakmu? Maka keluarga itu sudah mati sesungguhnya. Mereka tidak ada. Mereka hidup tapi orang tidak kenal mereka. Hati-hati. Di saat Anda hidup tapi satu orang pun tidak kenal kamu, maka sesungguhnya kamu sudah mati. Hanya Tuhan saja belum ambil saja itu napas saja. Karena itu cek baik-baik. Dalam hidup saya ini berapa orang kenal saya? Tidak apa-apa lah, kalau kenal tidak ada guna pun lebih baik kenal dia tapi tidak ada guna, tidak apa-apa. Ada orang bilang, ya orang itu saya tidak suka, tapi dia kenal saya. Bagus juga. Tapi lama-lama kalau berubah, akhirnya orang kenal dan berubah, itu bagus. Karena itu penting sekali membangun narasi tentang kita, membangun narasi tentang riung, membangun narasi tentang nada. Itu penting sekali. Jangan baca Facebook lalu ikut juga komen miring. Itu menyumbangkan kematian. Jangan itu orang yang bermodel-model seperti itu. Kita juga jangan melarang mereka karena mereka mau mati. Kenapa kita larang? Biarkan kematian itu berada pada diri mereka. Kita jangan. Kita membangun kehidupan. Hidup itu sudah ada layarnya, ada garisnya. Garis yang ingin menghancurkan, jangan kita masuk di situ. Kita berada pada garis untuk membangun. Karena itu tidak tertarik pada garis yang menghancurkan. Itu bordernya jelas. Setiap pemimpin mempunyai garis border yang jelas. Dia tidak akan pernah tertarik terhadap mereka yang mencemoohkan. Karena dunia dalam kemajuannya harus juga ada manusia-manusia seperti ini. Saya punya teori, saya bilang pemimpin yang ideal, kepemimpinan yang ideal adalah 30% pengikutnya membencinya. Walaupun teori menyatakan 12,5%. 12,5% adalah pemimpin ideal. Saya menentang itu teori. 30 supaya kita jangan takut. Cek berapa banyak? 30%. Mari kita berdapat. Kita berdapat. 70 cinta saya, aman itu. Nah, apalagi pemilihan langsung, lebih dari aman. Butuh cuma 51 saja. Nah, saya bilang Pak Bupati, 49 membenci kamu itu banyak. Banyak sekali, tapi kalah. Banyak membenci kamu, tapi mereka kalah. Karena kau yang mencintai kamu 51%. Itu jadi pemimpin yang bergerak terus, dia akan mendapatkan nilai-nilai seperti itu. Karena itu ya, saya bilang kalau saya tertarik maju gubernur lagi ya agak beratlah kalian lawan saya. Nah, saya 51 saja. Membenci saya banyak betul, tapi kalah. Karena saya pegang 51%. Nah, karena itulah cara kita membangun dunia supaya kita penuh motivasi diri. Kita termotivasi terus. Kalau kita baca terus dan hidup hati sakit, mati kita. Seorang bupati, saya tidak bersebut nama, Bapak Ibu tahu, datang ke saya menghadap. Pak Gubernur, saya minta arahan berkaitan masalah saya. Apa masalahmu? Saya tidak masalah kalau mereka omong-omong nama saya. Tapi hari ini mereka sudah omong di Facebook, ini saya pu istri, saya pu anak. Ini saya mati, saya mau bunuh orang. Saya keluarga juga sudah siap ini mau bunuh orang. Saya bilang kalau habis bunuh terus kamu kemana? Penjara kan? Kau penjara, kau bikin apa di penjara? Kau sudah pernah kenal penjara?
Di dalam penjara ini kau dilipat tiap hari. Muka manis ke kau begini, orang cium lu tiap hari. Jangan kau pikir baik-baik, jangan pernah berpikir itu. Pikir lain. Nah, nomor 1, arahannya. Supaya kau tidak berhubungan dengan istri anak, supaya kau saja yang diomongin, dan aman toh? Iya, kalau itu saya mau. Kau ceraikan istri anakmu. Dia bilang, hai jangan juga Pak Gu, masa kita, oh, kalau begitu. Yang kedua adalah saya menunggu surat pengunduran diri dalam waktu 2 minggu. Sudah pasti kau mundur dari bupati, orang tidak omong kau keluarga lagi. Dia bilang, kami cuma ini berjuang setengah mati baru dapat ini barang juga. Berarti tidak bisa. Ini satu perintah. Pulang dan sampaikan kepada istri dan anakmu. Kehormatan yang kalian peroleh juga mendapatkan hal-hal yang buruk bila itu terjadi pada saya. Nikmati baik dan buruknya, karena itulah tanggung jawab kita. Jalan, pulang, saya bilang. Karena itu, menjadi pemimpin itu jangan tertarik untuk dipuji. Kalau menjadi pemimpin tertarik untuk dipuji, maka kita akan sakit hati di saat kita tidak dipuji. Jadi kalau jadi pemimpin dipuji, bawa tenang aja, datar-datar aja. Begitu juga di fitnah, di kerjaan buruk, kita juga selamat pagi. Begitu. Bawa datar. Karena pemimpin itu tidak pernah emosional kepada kelompok-kelompok seperti itu. Dia hanya marah bila visinya tidak jalan oleh anak-anaknya, oleh kadisnya, oleh pengikutnya. Dia akan marah di sana. Tapi dia tidak akan tertarik marah untuk orang sedang berbeda, apalagi orang itu bodoh benar. Karena prinsip dalam hukum alam, orang bodoh itu diajar, bukan berdebat. Jangan pernah berdebat dengan orang bodoh, kau sia-sia waktumu. Sudah bodoh kau berdebat setengah mati dan dia juga tidak tahu. Dia sambung kau tidak tahu, kau juga tidak tahu. Makin lama kau bodoh juga ikut dia. Tugas orang bodoh itu diajar. Jadi dia datang untuk diajar. Tugas orang pintarlah mengajar yang bodoh itu supaya mereka melihat cerah kehidupan. Nah, salah adalah orang pintar begitu berdebat serius dengan orang bodoh. Dan ketiknya panjang lagi. Orang juga tidak tertarik baca karena saking panjangnya. Nah, ini saya sampaikan supaya kita ini ada pencerahan-pencerahan seperti itu. Karena itu anak-anak di depan, anak-anakku, kalian punya tanggung jawab nanti untuk berdiri di depan sini. Tidak mungkin yang jadi gubernur akan datang itu orang dari Jerman sana, tidak ada. Orang dari Riung, Nagekeo, dari Pota, dari Reo, dari Labuan Bajo, dari Timor, dari Sabu, dari Sumba yang akan menjadi gubernur. Tapi kalian tidak boleh kalah. Hari ini dengan Pak Bupati dan Pak Gubernur hari ini, kalian akan lebih hebat lagi. Hebatnya kalian itu hanya bisa kalau kalian belajar sungguh-sungguh, belajar yang banyak, segala hal dipelajari, dan tidak pernah menyerah. Karena manusia itu bukan saja intellectual quotient-nya saja, tetapi adversity quotient-nya juga perlu. Apa itu? Manusia dengan daya tahan yang luar biasa. Banting dia tidak pecah, dia naik. Resilience, memiliki resilience yang luar biasa. Grit, orang yang tabah. Orang-orang yang dibuat sakit tidak menyerah, tabah menjalaninya, menerima. Karena itu tadi itu cinta. Cinta melahirkan ketabahan. Orang-orang tanpa cinta bangun lari. Itu lihat itu. Karena itu saya minta, kenapa anak-anak itu duduk di sini? Mereka akan menggantikan Pak Bupati, mereka ganti kadis-kadis ini, mereka akan ganti dengan Bapak Mama asisten, mereka akan ganti camat, mereka akan ganti saya sebagai gubernur. Tapi tidak boleh leverage mereka di bawah kita. Karena itu tanggung jawab kita hari ini. Standar mereka tidak boleh di bawah kita. Dan kita punya tanggung jawab untuk membangun mereka. Dan itu saya harapkan, Bapak, Mama, Ibu guru, pekerjaan besar. Saya paham, menjadi guru tidak gampang. Seorang profesor pendidikan dari Stanford University, Profesor Joe Buller, dia bilang di dalam bukunya Limitless Mind, dia bilang tidak ada anak yang bodoh. Bila anak itu kedapatan bodoh, maka anak itu tidak beruntung saja mendapat guru yang baik. Itu dia kasih catatan seperti itu. Bila ada anak yang bodoh, maka anak itu tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan guru yang baik. Karena itu tidak gampang membangun manusia. Piara babi dengan manusia beda.
Babi bangun pagi kasih makan, babi tidak bertanya, hari ini kenapa makanannya tidak berubah? Kenapa ini terus dari kemarin? Tidak ada babi tanya seperti itu. Dia tetap gemuk, naik, berat badan naik terus, dan kita jual dapat uang. Manusia juga kasih makan terus, dia tanya, kenapa ini terus? Karena manusia punya cita rasa, manusia punya free will, kehendak bebas. Itulah sulitnya membangun manusia. Karena itu Bapak Mama Guru, saya tahu berat. Kenapa Joe Boyler ngomong begini? One day dia ketemu dengan seorang profesor yang bilang kepada muridnya bahwa kamu nak, kamu tidak berbakat belajar matematika. Maka ini profesor marah. Tidak boleh ngomong begitu. Seluruh manusia berbakat apapun. Tidak boleh kita ngomong guru ngomong kamu berbakat A, kamu berbakat B. Tidak ada. Menurut profesor ini menyatakan tidak ada. Semua manusia berbakat apapun selama gurunya benar. Akhirnya dia ngambil anak ini yang bermasalah serius di matematika, dia didik anak ini juara matematika. Karena metodologi yang dilatih tepat dengan keinginan anak ini. Anak ini punya metodologi pendekatannya berbeda dengan anak yang lain. Nah, inilah tantangan guru kita. Tantangan kita luar biasa. Seorang murid adalah citra dari gurunya. Bila kita ketemu seorang murid dan kita tanya, kita lihat, begitu luar biasa, kita membayangkan dia sangat beruntung memiliki seorang guru sehingga tercitra dengan jelas di dalam kehidupan anak ini. Karena itu sekali lagi pada Bapak Mama Guru, setiap anak murid yang Bapak Mama ajar, ingat baik-baik, mereka adalah citra Bapak Mama Guru di dalam diri mereka. Berilah citra itu ditempatkan keliru, mereka akan juga menjadi hasil yang keliru. Inilah menjadi catatan mengapa saya ada di sini, untuk kita saling membangun, memotivasikan diri kita satu sama lain, untuk kita melahirkan generasi-generasi unggul di masa yang datang dalam rangka pertanggungjawaban kita secara moral terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih untuk semua. Selamat khususnya kepada Pak Bupati dan seluruh jajaran masyarakat Ngada yang telah menerima rombongan kami dengan begitu kegembiraan, yang warm, yang hangat, sehingga kami bisa berada di sini dengan baik. Dan Ngada, saya tidak tahu memang kehendak Maha Kuasa atau tidak. Tahun kemarin saya merencanakan perjalanan saya dan saya bisa ditahan di kabupaten ini 4 hari. Tahun kemarin dalam saya kunjungan kerja saya. Tahun ini saya juga ditahan 4 hari di tempat ini. Kemarin saya sampai, besok libur tertahan. Lusa ada acara saya satu di Ngada. Jadi berarti 4 hari saya berada di satu kabupaten yang tidak pernah terjadi dalam kepemimpinan saya. Karena itu selamat. Mungkin orang ada ini penuh dengan cinta kasih, bukan juga karena kakak Yosef, tapi juga ya karena memang orang ada itu memang hatinya baik. Saya ini sudah habis, ini cerita ringan. Saya waktu maju gubernur, kakak Yosef ini marah-marah terus. Ini orang-orang begini. Lalu saya bilang dia, seorang mentor saya namanya Ben Boy. Dia bilang kepada saya, Victor, dari semua suku di NTT, yang paling setia itu adalah orang ada. Nah, satu hari, kalau kamu mau maju gubernur, ambil orang ada menjadi wakilmu. Karena mereka setia. Lalu satu saat Pak Yos datang ke saya bilang, ini orang sudah lari atau lain. Saya bilang tidak, mereka tidak lari, mereka setia. Mereka sudah di satu, mereka tidak akan kemana-mana lagi. Itulah orang ada. Karena itu bukan dia tidak dukung Bapak kakak Yosef, dia sudah memilih yang lain. Karena itu mereka setia terhadap pilihannya. Terima kasih buat Ngada terhadap kesetiaannya, dan jaga nilai ini terus, tidak boleh pudar. Ben Boy menjalankan saya tahun 2021 pada jam 9 malam. Nilai ini saya ingat terus sampai hari ini. Karena itu tolong nilai-nilai kesetiaan itu dari orang ada tetap terjaga. Sampaikan juga pada anak-anak sehingga nilai itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Bolehlah kakak Yosef marah-marah, tapi jangan nengal. Dia lupa ini orang setia. Kakak Yosef pun setia. Orang yang sangat luar biasa mendampingi saya. Dan saya sampaikan, tidak ada lagi orang akan mendapatkan wakil gubernur sehebat Yosef Naisoi. Tidak akan ada lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salve. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Terima kasih Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur.